Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan terbaru kali ini dari kasus Subang. Bukti ada rekaman Banpol saat menjalankan aksinya. Setelah kasus Subang diambil alih oleh Polda Jabar, kasus ini semakin mengerucut dengan polisi sudah mengantongi nama pelaku. Baru-baru polisi sudah menggelar analisis dan evaluasi untuk menentukan pelakunya disertai hasil pemeriksaan forensik dan tes DNA sudah cukup bukti untuk menangkap pelaku. Sebelumnya, Polres Subang sudah memeriksa 55 saksi. Agar cepat pemeriksaan dilakukan di dua tempat yaitu di Mapolda Jabar dan Mapolres Subang. Sekarang pekaku sudah di polisi, tinggal melengkapi BAP dengan memanggil kembali beberapa saksi-saksi yang berhubungan dengan otak pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Baru-baru ini Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana kembali menegaskan, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat penyelidikannya tetap jalan terus. Bahkan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana itu meyakinkan bahwa semua proses penyelidikan pembunuh ibu dan anak di Subang akan semakin ditingkatkan. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana mengungkapkan pihaknya masih akan memeriksa saksi-saksi untuk mengumpulkan barang bukti yang lebih kuat dan meyakinkan untuk menentukan siapa tersangka dalam kasus pembunuhan. Sebelumnya dalam pemeriksaan terdahulu Danu memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, bahwa dirinya masuk TKP pembunuhan itu karena disuruh oleh sosok seorang Banpol. Baru-baru ini sosok Banpol diungkapkan kembali oleh kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan dengan sebuah bukti yaitu rekaman sosok Banpol yang menyuruh Danu masuk TKP. Akan adanya rekaman keterangan dari Banpol yang bersangkutan dibenarkan oleh kuasa hukum dari Danu, yaitu Ahmad Taufan selaku pemimpin ATS Law Firm, di Jakarta, Jumat tanggal 3 Desember tahun 2021. Yang diungkapkan Ahmad Taufan, bahwa Danu bertemu Banpol di TKP sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat siang. Gambaran keterangan Ahmad Taufan tersebut muncul pada YouTube Yahya Mohammed, klarifikasi parti kuasa hukum Danu Kang Ahmad Taufan, diunggah pada hari Jumat tanggal 3 Desember tahun 2021. Yahya Mohammed mengkonfirmasi kepada Ahmad Taufan soal kabar adanya rekaman dari Banpol tersebut soal Danu. Ya, jadi, rekaman itu pengakuan Banpol, bahwa saat itu benar ia datang ke sana, ke TKP, bertemu Danu, dan ia membuka pintu, dan menyuruh Danu membersihkan bak mandi, dan menemukan barang bukti, ungkap kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan. Tentang Banpol tersebut, dikatakan Ahmad Taufan, bahwa hal tersebut merupakan temuan melalui keterangan Danu yang kemudian disampaikan kepada penyidik. Harapannya, mudah-mudahan dapat membantu penyidik sehingga dapat mempercepat menemukan siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menanggapi keterangan yang pernah diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat R.D. Acaniago, pada media massa, bahwa tidak ada keterlibatan Banpol dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu, kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan pihaknya menilai sah-sah saja. Namun ketika pemeriksaan Yoris dan Danu di Mapolda Jawa Barat pada tanggal 25 November tahun 2021, Ahmad Taufan menyampaikan bukti rekaman soal Banpol itu kepada Polda Jawa Barat. Tujuannya, bukan untuk saling berhadapan, kita hanya memberikan temuan, yang siapa tahu akan berguna. Tapi itu tergantung pihak penyidik sendiri, ujar Ahmad Taufan. Namun, kata Ahmad Taufan, saat itu Banpol sebenarnya ada dua, yang seorang menyuruh Danu masuk ke TKP dan membersihkan bak mandi, sementara seorang lain membawa mobil Toyota Alphard milik Yosep untuk disimpan ke Polsek Jalan Jaga. Tentunya, adanya kedua Banpol tersebut ditugaskan oleh atasannya, termasuk melaporkan adanya temuan puter dan gunting pada bak mandi di TKP. Bahkan, sekarang sedikit terkuak soal mengapa Danu membersihkan bak mandi di TKP. Khusus Danu, menurut kuasa hukum Ahmad Taufan, bahwa kliennya itu sudah diperiksa sekitar 13 kali sebagai saksi, termasuk di Polda Jawa Barat. Apalagi, katanya, sewaktu Danu belum didampingi pengacara, sehingga mungkin terpengaruh sejumlah presure. Dan diketahui, menurut Ahmad Taufan, bahwa Danu orangnya polos, ada ketakutan, dan kesedihan, Sekarang setelah dilakukan pendampingan, kuasa hukum Ahmad Taufan mengatakan, Danu menjadi memberikan keterangan lebih berani dan tegas, apalagi pihak yang menanyai juga berlaku humanis. Tentang ketika Danu diperintahkan keluarga korban untuk menjaga TKP, kata Ahmad Taufan, dapat dimaklumi karena baru 1 hari kejadian. Begitu pula adanya Banpol masuk, disebutkan, sempat difoto lalu dikirimkan kembali kepada Yoris. Bahkan, katanya, keterangan Danu yang mengatakan, disuruh Banpol memasuki TKP itu kejadiannya memang ada. Di dalam TKP ditemukan puter dan gunting.
Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.